Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kelas NIAS 6 ya? Manajemen 6. Oke, hari ini kita ketemu lagi, puji Tuhan. Hari ini kita dipertemukan dalam mata kuliah ekonomi manajerial pertemuan keempat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih kehadirannya. Nanti untuk sesi presensi saya berikan langsung di sistemnya. Tapi terlebih dahulu teman-teman semuanya, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Bersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, karena ini pertemuan keempat, kita refreshing dulu ya. Kalau kemarin masih ingat materi yang terakhir kita bahas mengenai apa? Ekonomi manajerial. Berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Jadi kalau kemarin, minggu kemarin teman-teman semuanya, kita sudah sedikit berdiskusi mengenai permintaan dan penawaran. Kalau permintaan, persepsi kita adalah dari sisi konsumen, gitu ya. Maka hukum permintaan di situ ketika harga naik, gitu ya, maka permintaannya naik apa tuh? Turun. Good. Kalau harganya turun, maka permintaannya naik apa tuh? Naik. Good. Berarti kebalikan dari supply. Supply itu adalah penawaran. Penawaran kita lihat dari sisi produsen. Jadi dari sisi produsen. Kalau tadi permintaan itu dari sisi konsumen, kalau produsen itu dari sisi dari supply itu dari sisi produsen. Kalau permintaan dari sisi konsumen. Kalau dari sisi produsen, hukum penawarannya berarti ketika harga naik, supply-nya naik atau turun? Penawarannya naik atau turun? Kalau harga naik, dilihat dari sisi produsen. Ketika harga naik, penawarannya naik apa tuh? Kalian punya usaha ini, dagangan kalian, jualan kalian rame di pasar. Rupanya di pasar itu berebut harga, ingin mendapatkan barang kalian. Maka penjual berani membayar berapapun asal mendapatkan barang kalian, atau konsumen mendapatkan barang kalian. Logikanya, kalian sebagai penjual atau sebagai produsen, ketika barang kalian itu diminati oleh pasar, kemudian pasar mau membayar berapapun, maka ketika harga naik, penawarannya naik apa tuh? Naik, gitu ya. Karena dari sisi produsen, kalau dari sisi produsen, ketika barang kalian diminati pasar, maka penawarannya juga semakin banyak gitu. Contoh apa? Contoh fenomena batu akik. Pernah lihat batu akik yang dulu ya biasa saja, tiba-tiba ada fenomena di situ. Fenomenanya adalah ketika banyak orang yang berminat batu akik, orang memburu batu akik, termasuk berapapun. Di situ ada nilai jualnya berkaitan dengan historinya, bentuk dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemarin kita sudah membahas kurvanya. Hari ini teman-teman semuanya, kita akan coba membahas pasar monopoli dan oligopoli, gitu ya. Pernah mendengar kata ini ya? Oke, saya sedikit menerangkan dari dua kata ini. Nanti akan kita fokus pada pasar monopoli dulu, gitu ya. Nanti silakan teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan apapun itu di sesi perkuliahan ini, gitu ya. Oke, fokus kita karena monopoli, kita fokuskan ke monopoli dulu, kemudian deh ke oligopoli. Kalau monopoli itu terdiri dari dua kata, ya. Pertama adalah mono dan poli. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini dulu. Kalau mono itu menyatakan tunggal, mono, poli, gitu ya.
tunggal atau satu. Kemudian poli itu adalah penjual. Jadi artinya pasar monopoli itu adalah pasar yang terdiri dari satu-satunya penjual. Maka di situ hanya ada satu perusahaan yang menjual produk kepada konsumen. Oke, gitu ya. Nanti berbeda lagi ke oligopoli. Kita lihat slide-nya. Dalam pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menjual barang. Gitu ya. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Berarti barang pengganti itu masuknya adalah barang substitusi. Substitusi adalah barang pengganti. Contoh misalkan ini. Menurut kalian ada nggak sih perusahaan yang ada di Indonesia yang dimonopoli? Hanya ada satu perusahaan. Kira-kira? Good, PLN. PLN itu teman-teman semuanya adalah salah satu BUMN yang memonopoli perusahaan listrik. Dia tidak menyebarkan atau memberi kesempatan pada pasar bebas. Karena apa? Kalau misalkan PLN yang notabene adalah penyubsidi gitu ya, pemberi subsidi atau penyalur energi listrik kepada masyarakat, hal-hal itu adalah hal-hal krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau misalkan mekanisme pasar nanti akan ada persaingan harga, gitu ya, persaingan harga. Misalnya pihak swasta akan mendirikan berbagai macam perusahaan listrik, gitu ya. Perusahaan listrik itu menyaingi PLN, gitu ya. Dan mekanisme PLN itu tidak dimonopoli misalkan, maka nanti harga tarif dasar listrik itu akan sangat kompetitif. Ada yang bisa saja dalam suatu waktu harga PLN itu naik, gitu ya, naik per kWh meter itu naik, gitu ya, tidak terkendali. Maka di situ harus ada kontrol. Kontrolnya adalah dari BUMN sendiri yang menyatakan bahwa hanya ada satu perusahaan di Indonesia yang berhak untuk memberikan suplai listrik. Oke, itu BUMN ya. Jadi banyak BUMN, terutama di Indonesia itu adalah BUMN. Selain listrik, kira-kira apa teman-teman semuanya? Hanya ada satu perusahaan. Kira-kira apa? Banyak ya. Kira-kira hanya satu perusahaan itu dalam bidang yang sama, tidak ada substitusi, tidak ada barang pengganti. Kalau kalian lihat banyak di situ di pasar misalkan ya, di pasar kalian temui orang penjual beras. Dalam orang penjual beras itu mesti di kanan kiri toko sembako itu juga jualan beras ya. Maka harga itu bisa kompetitif antara toko satu berbeda dengan toko yang lain, padahal jenis berasnya sama, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada substitusinya, misalkan orang Jawa makanya beras, tapi kalau kita jual beras di Papua kan nggak laku, karena makanan beliau atau orang-orang sana itu adalah sagu. Maka potensi itu beras tersubstitusikan, tergantikan. Semuanya tadi penjelasan mengenai pasar monopoli, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menentukan pasar monopoli, gitu ya. Pertama, industri satu perusahaan. Dalam suatu industri itu terdiri dari satu perusahaan. Kemudian tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya tadi substitusi, gitu ya. Kemudian tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sulit untuk industri baru masuk dalam kategori perusahaan termonopoli. Misalkan gini teman-teman semuanya, kalian punya perusahaan bergerak dalam bidang energi listrik misalkan gitu ya. Kalian berminat untuk menyalurkan energi listrik dengan tarif yang kalian tentukan sendiri. Tetapi untuk menyaingi perusahaan monopolistik seperti PLN itu sulit dilakukan. Pertama itu,
karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, gitu ya. Kemudian keterbatasan kemampuan, keterbatasan dana, profit dan lain sebagainya. Kemudian ada undang-undang yang mengikat itu. Karena kalau berbicara legalitas, maka kita harusnya punya satu perusahaan yang bisa mendistribusikan energi listrik. Maka pihak baru ketika masuk susah karena legalitasnya nggak dapat, dari segi sumber dayanya juga nggak dapat. Gitu ya. Kemudian dapat mempengaruhi penentuan harga. Nah, ini kalau pasar monopoli itu penentuan harga itu diskriminatif sekali. Contoh, kalian akan mendapatkan info tengah malam jam 12 harga BBM, Pertalite, Pertamax menjadi 20.000 per liter. Bayangkan kalian mendengar kata itu, akan ada kenaikan harga per liter 20.000. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan saat itu? Kira-kira saja. Nanti jam 12 malam akan terjadi perubahan harga. Perubahan harga itu termonopoli oleh PLN gitu ya. Pertamina gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Bikin stok, perbanyak stok ya. Jadi yang tankinya, yang motornya Thunder gitu ya, yang motornya cowok, yang tankinya besar-besar itu mesti kalian, karena harganya sekarang itu 10.000, maka kalian pergi ke pom bensin, kemudian kalian membeli BBM dengan harga lama. Karena kalian tahu bahwa tengah malam nanti harga BBM itu naik. Karena kemungkinan kalian mendapatkan harga lama itu tinggi, maka yang kalian lakukan adalah perbanyak stok tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita tahu. Kemudian, maka penentuan harga ini teman-teman semuanya itu adalah dari pihak perusahaannya itu sendiri. Gitu ya. Kemudian, promosi iklan kurang diperlukan karena tidak perlu kita, kalau misalkan kalian menjadi dirut PLN, dirut Pertamina, kemudian apalagi perusahaan KAI, ada industri asing atau industri swasta yang mengelola kereta api. Nggak ada ya, karena itu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, gitu ya. Seperti hal-hal seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu kalian lihat di televisi itu perbanyak iklan? PLN dan sebagainya. Tidak banyak. Karena produk itu sangat dibutuhkan masyarakat dan itu adalah produk monopolistik, gitu ya. Nah, maka dari situ kita lihat bahwa sebenarnya produk-produk monopolistik itu ada plus minusnya, gitu ya. Tidak membutuhkan iklan terlalu banyak, kecuali banyak kompetitor. Misal kalian jual, misalkan kita berbicara tentang smartphone. Smartphone itu butuh iklan untuk merimain, untuk mengingatkan pengguna yang lama bahwa kita punya produk baru. Karena kalau kita tidak ingatkan, kita tidak iklankan, maka akan tergeser produk-produk baru lagi atau merek-merek lama. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi persaingan kompetitif itu diperlukan ketika kalian menerapkan promosi iklan. Contohnya gitu. Kemudian keuntungan maksimum. Dalam keuntungan maksimum pasar monopolistik itu biaya total atau total cost, TC, total cost, hasil dari penjualan. Biaya total dan hasil penjualan TR. TR itu apa? Total revenue. Oke. Total pendapatan. Total pendapatan itu didapat dari mana? Pendapatan perusahaan. Itu didapat dari mana? Ini dasar kita di pertemuan kedua dan ketiga ya. Oke, didapat dari perkalian antara harga dan Q itu apa? P itu adalah price, harga adalah kuantitas atau quantity, jumlah harga. Berarti jumlah harga yang terjual dikali harga. Oke, nanti kita hitung lah. Misalkan harganya 100. Kemudian barang yang terjual 10. Maka TR-nya berapa? TR-nya 1000. Karena rumus TR sama dengan P kali Q.
Paham sampai sini ya? Ini total pendapatan dalam perusahaan. Oke, kemudian biaya marginal dan hasil penjualan marginal dari keuntungan maksimum didapat dari situ. Kemudian sebelum saya melanjutkan itu teman-teman semuanya, ini ada namanya biaya total. Biaya total di pertemuan kedua kita lihat dari sisi total biaya itu bahasa Inggrisnya apa? Cost, TC berarti ya. Nah, TC didapat dari mana? TC, total cost. Total cost itu adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan. Kalau tadi ini kan total pendapatan. Kalau total cost itu didapat dari, ada yang masih ingat apa yang kemarin? Didapat dari total fixed cost ditambah total variable cost. Jadi di sini ada teman-teman semuanya, TC itu terdiri dari total variable cost, total variable cost. Ini ya. Kemudian total fixed cost, biaya tetap. Saya jelaskan di sini. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan itu terdiri dari dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Oke. Biaya yang dikeluarkan selalu dalam waktu tertentu. Misalkan per bulan itu harus mengeluarkan biaya tersebut. Gitu ya. Contohnya adalah perusahaan harus membayar listrik, gitu ya. Air, itu kan fixed cost. Lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut oligopoli? Masih pusing ya? Saya tahu, makin kesurupan, makin siang, ini makin siang. Tenang, kita masih tengah jalan lagi. Mual ya? Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Oke, terakhir teman-teman semuanya, kita secara singkat aja ya. Oke, kita tadi ini sudah kita close. Kita ke sini, ke pasar oligopoli. Nah, perbedaannya tentang monopoli. Nah, nanti coba kita diskusikan kaitannya dengan apa bedanya monopoli dan oligopoli. Nah, pasar kedua yang kita bahas teman-teman semuanya adalah pasar oligopoli. Apa itu oligopoli? Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil. Oke, sekali lagi, sekelompok kecil perusahaan atau hanya beberapa produsen saja. Oke, berarti antara perusahaan dan antara penjual itu terdiri dari berbagai macam gitu, tidak cuma satu perusahaan intinya sih, gitu ya. Oke, tapi sebenarnya ciri-ciri pasar oligopoli adalah menghasilkan barang standar walaupun barang berbeda corak. Jadi cuma diferensiasinya saja. Misalkan kalian beli sepatu Nike nih, Nike ya. Cuma warnanya ada ya, beberapa produk hampir sama, cuma permainan warna saja. Warnanya cuma diubah sedikit, walaupun secara basicnya masih sama gitu, produknya masih sama, tapi dirubah sedikit. Nah, itu mencirikan pasar oligopoli. Kemudian kekuasaan menentukan harga. Ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Jadi ini dia masih mementingkan kompetitor, intinya gitu ya. Karena oligopoli itu lebih dari satu perusahaan yang bermain dalam usaha yang sama. Kemudian pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Beda ya, kalau monopoli kata di mono itu namanya tunggal satu, poli itu ada penjual, oligopoli sebaliknya terdiri dari beberapa penjual tapi tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, maka perlu iklan untuk mempromosikan barang yang dijual, gitu ya. Kemudian penentuan harga, adanya kesepakatan. Mungkin kalian bisa mendeskripsikan ya sekarang. Tidak adanya kesepakatan, bisa ada kesepakatan, bisa ada tidak. Contoh saya contohkan, perusahaan sepeda motor, Pak, market share, leader share-nya paling besar itu merek apa? Sepeda motor? Yamaha, Honda,
Yamaha, Honda, Poitron, Facebook, ada sejumlah motor aplikasi. Sanyo ada yang jam sanyo, pompa air ya. Kalian bisa menggunakan motor ya. Motor itu rodanya dua. Ya, motor ya. Pertanyaannya itu leadernya siapa? Leader marketnya. Ya, mudah-mudahan ya. Kacau ini. Dari kalian itu merek sepeda motor itu yang paling banyak penggunanya siapa? Pendapat kalian? Honda. Satu ada selain Honda apa lagi? Iya. Kamu mulai ini ya kesulitannya. Ya mana ya? Nanti keluar ini ikut kesulitan ya. Oke, yang ketiga ada siapa? Kira-kira Suzuki, gitu ya. Kemudian ada jangan jawab BRT ya. Karena dasarnya ini ya, kalau differentialnya banyak. Di situ rupanya teman-teman semuanya kalau kita lihat kata data terakhir itu paling banyak rupanya hampir 50 lebih, 60 bahkan 60-70-an itu market share paling banyak itu dipegang oleh Honda ya. Nah Yamaha, kemudian diikuti Yamaha, kemudian Suzuki, baru Kawasaki dan seterusnya. Kebanyakan yang bermain itu adalah perusahaan Jepang, brand-brand Jepang. Nah di situ teman-teman kalau kita lihat bahwa di situ menerapkan adanya kesepakatan harga. Coba deh kalian komparasi itu perbandingan ya. Antara misalkan produk Matic paling rendah di motor Honda dan produk Matic di motor namanya Yamaha. Jadi mungkin harganya akan tidak terlalu jauh, Mungkin yang satu 17 juta, satunya lagi mungkin 18 juta. Intinya tidak terlalu jauh. Dengan segmen yang sama lah ya. Jangan bandingkan misalkan Mio dengan Mio. Kalau Mio memang segmennya beda. Misalkan kalau Honda itu ADV ya. Ada namanya motor ADV misalnya. ADV itu atau NMAX satunya itu apa? PCE ya? PCE ya? Ya itu beda ya. Itu beda saja. Jadi kalian bisa melihat satu pasar, satu segmen pasar. Contohnya kalau Beat, kalau dari Honda, kalau Mio ya berarti dari Yamaha, gitu ya. Kalian bisa melihat mestinya di situ harganya terjadi kesepakatan antara dua perusahaan ini. Itu yang menjadi pasar, salah satu bentuk di mana perusahaan itu harus masuk dalam komunitas tertentu agar dia bisa menentukan pasar. Kalau tidak seperti itu, maka beberapa perusahaan yang mungkin mau berpartisipasi itu kesulitan. Maka kalau melihat komparasi harganya itu tidak terlalu jauh dengan segmen yang sama ya teman-teman semuanya. Dengan segmen yang sama, tujuan pasar yang sama. Jadi perbandingannya harus relevan di situ. Kemudian smartphone juga sama. Jadi ada di Indonesia itu kalau kalian pahami ada beberapa industri yang memang bergabung. Bergabung itu dalam segi organisasi ya teman-teman. Bukan segi perusahaannya bergabung mengakuisisi atau merger, tapi dari segi komunitasnya, gitu ya. Biar perusahaan ketika nanti ada produk persaingannya ya itu saja. Maka contoh Kawasaki dan Suzuki itu agak kesulitan menyaingi dua brand itu, Yamaha dan Honda. Kenapa? Karena memang Kawasaki itu punya idealismenya sendiri, gitu ya, punya segmennya sendiri. Kalau Suzuki juga sama. Intinya perusahaan-perusahaan motor untuk menyaingi Honda dan Yamaha itu agak kesulitan kalau di Indonesia. Maka sekarang campaign-nya dari pemerintah adalah motor listrik. Intinya seperti itu. Nah, itu juga
juga mungkin apakah nanti motor listrik itu termonopoli juga, saya juga belum bisa memastikan. Tapi kalau lihat eranya sekarang, beberapa perusahaan Alfa, Polytron itu sudah membuat motor listrik, gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan lokal Indonesia itu sudah mengeluarkan motor listrik. Walaupun memang punya terbatas, perusahaan yang kemampuannya dari segi kemampuan masih kesulitan untuk menyaingi motor-motor berbahan dasar fosil itu yang motor-motor yang kita pakai sekarang, atau dengan energi yang lain. Intinya seperti itu. Ini adalah salah satu oligopoli di mana kalian bisa menentukan harganya. Atau tidak, kalau tidak tadi yang Kawasaki dan Suzuki tadi. Kemudian ini adalah grafiknya ya. Nah ini adalah perubahan harganya, yaitu ada demand, permintaannya ketika posisi D1 di sini bergeser, jumlahnya turun, tetapi harganya naik, gitu ya. Nah ini mengalami perubahan. Kemudian teman-teman semuanya, ini adalah kurva permintaan terpatah dari oligopoli, gitu ya. MR tadi apa? Margin revenue. Kemudian E itu apa? E itu apa? Equilibrium. Oh ya tadi ya. Mas ulangi mas ya. Tadi apa? Equilibrium. Wah, itu equilibrium adalah perpotongan atau perpotongan antara titik tengah lah, intinya seperti itu. Gitu ya. Misalnya ini garis D, demand, supply. Nah, E ini adalah equilibrium atau titik tengah antara permintaan dan penawaran. Intinya seperti itu. Kalau diimplementasikan dalam kurva ini ya, E-nya dibesarkan, gitu ya. Karena ini terjadi perpotongan, gitu ya. Karena intinya seperti itu. Kemudian hambatan di dalam memahami pasar oligopoli. Apa hambatannya, teman-teman semuanya? Yang pertama skala ekonominya. Kedua, skala ekonomi ini global ya, keadaan ekonomi global, kemudian legalitas dan lain sebagainya. Ini skala ekonomi. Kemudian yang kedua ada perbedaan biaya produksi. Mungkin suatu produk antara produk 1 dan produk 2 itu skala produksinya itu berbeda ya. Nah kemudian sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Jadi saya tekankan lagi. Kalau saya tadi contohnya adalah perusahaan, teman-teman semuanya, kalau saya stimulus kata-kata industri, mindset kalian adalah kumpulan perusahaan yang sama ya, paham ya? Industri itu adalah kumpulan perusahaan yang sama. Misalkan industri otomotif, baik di dalamnya adalah kumpulan perusahaan-perusahaan di bidang otomotif, gitu ya. Perusahaan mesin jahit nggak bisa masuk, gitu ya. Perusahaan makanan nggak bisa masuk. Nanti ada industrinya sendiri, industri penerbangan. Maka di dalam industri itu ada kumpulan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan. Nah, misalkan kalian punya contohnya tadi, industri sepeda motor. Yang paling banyak adalah Honda dan Yamaha. Kemudian di sini ada banyak kompetitor lain, Suzuki, kemudian Benelli, misalkan gitu ya, kemudian Kawasaki dan seterusnya, perusahaan Cina. Nah, ini akan sempat diimbangi oleh perusahaan baru ketika ada misalkan perusahaan Polytron, yang notabene adalah perusahaan stiker dan lain sebagainya, membuat sebuah motor berbahan dasar fosil misalnya. Ini akan kesulitan untuk masuk pasar ini karena meyakinkan pelanggan itu sangat susah, karena kebanyakan pelanggan sudah terbiasa, gitu ya, sudah terbiasa menggunakan produk-produk tersebut. Maka untuk memberikan edukasi itu sama seperti cara Tirta Utomo dan Bro Sapindo, itu harus dari awal dan butuh puluhan tahun untuk meyakinkan bahwa kita mampu untuk menyaingi berbagai. Intinya seperti itu. Kemudian perbaikan
pasal oligopoli atau plusnya dari oligopoli dari efisiensi di dalam menggunakan sumber-sumber daya. Sumber daya yang dimiliki itu lebih efisien ya, misalkan penentuan riset and development dan seterusnya. Kegiatan di dalam pengembangan teknologi dan inovasi ini bisa saling bertukar gitu ya teknologinya. Kemudian tingkat keuntungan yang mereka peroleh, nah ini bisa kita diskusikan. Misalnya antara perusahaan bisa kita diskusikan. Perusahaan menciptakan modal, menciptakan bid, kemudian yang mana juga mengeluarkan namanya NIO, maka mestinya pricingnya tidak terlalu jauh karena kesepakatan harga tadi, gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Kita sudah tidak ada itu ya. Tidak ada materi lagi untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Tadi sesi diskusinya sudah ya. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Saya minta maaf kalau pertemuan hari ini gitu ya membuat ada kata-kata yang menyakitkan hati kalian. Saya minta maaf. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita sesi foto bareng ya.